Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Saifullah. Di sini saya ingin mempresentasikan dari proposal bisnis yang telah saya rancang, yaitu suatu bisnis yang bergerak di bidang fashion, ya khususnya pakaian olahraga dan kasual berkualitas tinggi. Yang mana bisnis ini bernama ASKI Apparel. Jadi untuk beberapa poin yang ada di dalam proposal ini itu sebagai berikut. Uh, Menjelaskan mengenai adanya scope of business, feasibility study, project timeline-nya, budget, terus mengenai bisnis saya, terus juga ada prototype beserta mockup struktur dari sebuah bisnis yang ingin saya buat ini. Selanjutnya ada term of service, dan terakhir itu adalah signing the proposal. Dan yang di halaman terakhir itu ada sebuah lampiran mengenai bisnis model kanvas dan land kanvas. Berikut bahwa bisnis saya ini ya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai suatu fashion, ya khususnya yaitu pakaian olahraga. Karena di zaman ini tuh ya tren fashion dan gaya hidup tuh ya semakin berkembang. Sehingga saya pun ada keinginan ingin membuat bisnis ya di bidang aparel ini, terutama di pakaian olahraga. Jadi mengenai scope of bisnisnya itu ada studi peluangnya, yang mana dengan semakin meningkatnya masyarakat dengan gaya hidup sehat dan aktif, maka permintaan terhadap pakaian-pakaian olahraga beserta kasual itu mengalami peningkatan, sehingga muncullah sebuah peluang momentum bagi bisnis yang ingin saya buat ini atau ingin saya jalankan, yaitu ya dengan gaya-gaya modern serta kenyamanan yang terpenting. Dan kebutuhan bisnisnya itu ASKI Apparel menjadi solusi untuk menyediakan pakaian olahraga dan kasual dengan konsep modern yang berkualitas serta harganya itu terjangkau. Maka ASKI Apparel ini menawarkan adanya layanan customisasi. Jadi bisa membuat jersey pakaian olahraga itu dengan ketentuan dari customernya. Jadi sesuai dengan apa yang ingin customer inginkan, sebuah desainnya atau sebuah bahan dan yang lain-lain, sehingga muncullah kenyamanan ketika jersey itu dikenakan. Nah, persyaratan bisnis ini untuk menjalankan bisnis kami ASKI Apparel itu membutuhkan beberapa hal, yaitu adanya modal investasi. Jadi untuk pengadaan
bahan baku, peralatan, produksi, dan operasional bisnis di tahap awal. Itu dari bisnis yang ingin saya jalankan. Ya, karena dengan adanya proposal bisnis yang saya rancang ini ya, saya membutuhkan modal dari investor. Kemudian adanya fasilitas produksi, mungkin sebuah workshop yang memadai untuk mendukung proses produksi pakaian dengan kapasitas yang optimal. Selanjutnya ada tim operasionalnya dan tidak lupa yaitu strategi pemasarannya. Selanjutnya masalah khusus atau pembatasan. Jadi dalam pengembangan bisnis ini beberapa tantangan yang mungkin dihadapi itu antara lain adanya persaingan pasar, biaya produksi, serta pembangunan brand awal untuk kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen ini. Maka dari itu dengan strategi yang sudah matang dan dukungan dari mitra yang strategis ya, kami SK Apparel itu ya yakin mampu mengatasi tantangan-tantangan yang menjadi pemain utama di industri fashion olahraga serta kasual. Selanjutnya yaitu feasibility study. Itu ada beberapa poinnya mengenai kelayakan organisasi, kelayakan ekonomi, serta kelayakan teknisnya. Jadi mengenai kelayakan organisasi, ya, mitra produksi kami ini memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan permintaan pasar serta tren fashion terkini. Dan juga Sky Apparel ini memiliki potensi besar untuk melayani segmen pasar yang belum terjangkau. Pendekatan inovatif, inovatif ya seperti penawaran produk kustomisasi tersebut untuk tim olahraga, komunitas, dan acara khusus. Apalagi ya di era-era sekarang ini ya semenjak setelah adanya COVID-19 sebelumnya, maka banyak uh, komunitas-komunitas sepak bola yang muncul untuk uh, menerapkan hidup sehat dengan berolahraga. Maka sebuah komunitas tersebut itu ya ingin adanya identitas mereka bahwa oh dengan adanya identitas ini telah dikenalkan bahwa ini adalah komunitas ini ya, gitu. Jadi ya butuh sebuah jersey olahraga untuk mengidentitaskan suatu komunitas tersebut. Ada beberapa kelayakan ekonomi. Saya akan membahas mengenai perhitungan ROI, jadi return on investment. Jadi diproyeksikan yaitu sebesar 30% dalam 1 tahun pertama. Dan ROI itu akan meningkat hingga 119,70%, yaitu dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, dengan adanya peningkatan ROI ini akan menciptakan profitabilitas yang sangat tinggi serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengenai kelayakan teknis, jadi sistem pengelolaan inventaris otomatis akan terintegrasi dengan platform penjualan untuk meningkatkan efisiensi stok dan mengurangi risiko kehabisan barang. Jadi adanya pengelolaan manajemen stok, sehingga ketika ada konsumen yang ingin membeli suatu produk dari SK Apparel atau ingin kustomisasi sebuah jersey. Nah, jadi kita bisa melihat apakah
stok yang atau bahan yang ingin konsumen inginkan apakah tersedia atau tidak. Jadi kita juga akhirnya memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Nah, berikut adalah project timeline, yaitu mengenai estimasi waktu penyelesaian proyek ini yang dapat berubah sesuai dengan ruang lingkup tujuan yang telah disepakati bersama. Yaitu ada beberapa kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan konsep, memakan durasi waktu itu 4 minggu. Selanjutnya pendirian entitas hukum, sehingga bisnis ini ya jelas ya, dengan adanya entitas hukum, yaitu memakan waktu dengan durasi 3 minggu. Selanjutnya desain produk dan prototyping, yaitu menghabiskan waktu durasi 6 minggu. Selanjutnya persiapan produksi 5 minggu, branding dan pemasaran 4 minggu, persiapan peluncuran 3 minggu, dan tahapnya terakhir itu peluncuran produk 1 minggu. Setelah project timeline, kita ada asumsi budget, itu yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai ROI dari 1 tahun pertama hingga 3 tahun ke depan. Jadi ada total biaya yang harus disediakan oleh investor, itu dari bulan Januari hingga Desember. Jadi skala waktu dalam 1 tahun. Itu ada bulan pertama sebesar 250 juta, selanjutnya 50 juta, hingga totalnya itu ya mencapai 500 juta. Jadi kenapa sih harus Aski Apparel? Karena Aski Apparel ini adalah suatu mitra strategis yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan fashion modern. Karena kami juga memiliki tim yang profesional serta berdedikasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, ya dengan desain yang stylish dan fungsional tentunya. Setiap produk Aski Apparel ini melalui proses kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kenyamanan, daya tahan, dan performa terbaik bagi pelanggan. Ya, sehingga konsumen itu ya senang karena tidak ada barang yang sampai ke konsumen itu dengan keadaan cacat atau tidak layak pakai lah. Jadi ya karena kita ini melalui proses kontrol kualitas yang ketat, ya sehingga hal-hal yang kecil yang menyebabkan sebuah produk itu reject atau keadaannya tidak baik, tidak kita loloskan untuk dikirimkan ke konsumen. Selanjutnya ada prototype dan mockup. Nah, berikut adalah sebuah prototype dan mockup dari Aski Apparel. Jadi ada beberapa tampilan untuk memesan produk di Aski Apparel. Bisa melalui website, yaitu dengan menggunakan PC atau laptop, dan bisa juga diakses melalui handphone atau smartphone tersebut. Nah, berikut ada juga contoh mockup dari jersey yang telah didesain oleh tim profesional dari Aski Apparel. Itu adalah kustomisasi sebuah tim untuk dipakai berolahraga atau bermain sepak bola. Selanjutnya
ada struktur dari usaha atau bisnis Aski Apparel ini. Yang pertama itu ada direktur utamanya, CIO-nya itu ya saya sendiri. Yang selanjutnya ada manajer operasional, manajer pemasaran, serta manajer keuangan dan administrasi. Adapun tim-tim di bawahnya ada desain produk, customer service, serta staf produksi dan pengiriman. Term of service-nya, jadi Aski Apparel ini merujuk pada perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang fashion, nah, menyediakan pakaian olahraga yang kasual. Semua jenis produk yang ditawarkan oleh Aski Apparel ini termasuk pakaian olahraga, pakaian kasual, dan layanan custom, yaitu dengan harga yang terjangkau, yang telah ditampilkan di website. Jadi harga-harga yang tertera itu ya sudah sesuai. Ya. Jadi ya konsumen bisa memilih harga terbaik dan bahan yang terbaik. Penggunaan website dan produk. Ya. Jadi pelanggan setuju untuk menggunakan website dan produk Aski Apparel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pelanggan tidak diperkenankan menyalahgunakan website atau produk Aski Apparel untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lainnya. Pemesanan dapat dilakukan melalui website atau kontak langsung dengan Aski Apparel ya, sesuai harga yang tertera. Tapi tidak termasuk biaya pengiriman, tergantung lokasi dari konsumen tersebut. Pengiriman Aski Apparel akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengirimkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi bila konsumen ingin memesan contohnya dalam waktu 1 minggu dan di hari Minggunya ingin digunakan untuk sebuah ajang turnamen atau kompetisi, ya kami dari Aski Apparel kan semaksimal mungkin barang itu sampai 1 hari sebelum digunakannya jersey tersebut. Nah, jika ada kerusakan atau hal-hal reject atau tidak sesuai dengan kustomisasinya, itu bisa pengajuan pengembalian serta akan ditukarkan dengan sesuai apa yang konsumen inginkan. Langsung ke bagian signing the proposal. Jadi sebelum mendatangi proposal ini ya saya harap memperhatikan hal-hal yang berikut, yaitu adanya ketentuan layanan yang telah disebutkan di atas untuk memahami rincian keterlibatan. Ya, jika ada pertanyaan atau kekhawatiran silakan hubungi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan klarifikasi. Persetujuan setelah Anda puas dengan rincian yang tercantum dalam proposal dan siap untuk melanjutkan, silahkan tanda tangan pada kontak di bawah ini. Adapun dokumen resmi yang datang prosesnya, Anda menyetujui bahwa ini adalah perjanjian yang sah dan akan menjadi dokumen resmi yang mengikat. Anda akan menerima notifikasi email terpisah dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani yang dapat Anda unduh untuk referensi dan keperluan resmi. Nah, selanjutnya kami akan menghubungi Anda untuk mulai proyek dan langkah-langkah selanjutnya dalam keterlibatan ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda dapat menghubungi Muhammad Rifki Saifullah selaku founder dan CEO Aski Apparel di 0813 14 16 1382 atau Muhammad Rifkis 1999@gmail.com. Dan yang terakhir itu ada beberapa lampiran mengenai DMC.
berikut adalah BMC dan juga plan kanvas tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Banyak uh, kurangnya atau kurang jelas apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.